Puspita Raja Herbal. Salam sehat alami. Saudaraku Fen Hasan Sabila, hari ini kita akan berbicara katarak karena penyakit diabetes. Banyak sekali saudaraku, setiap penderita diabetes pasti divonis katarak. Bukan hanya hitungan 1-2 orang, tapi sudah jutaan orang yang mengalami diabetes pasti terjadi katarak. Saudaraku Fen Hasan Sabila, logika saja, ini logika ya, belum kita masuk kepada pembahasan ilmu ya. Ini logika saja. Kondisi diabetes kemudian dioperasi katarak, sementara penderita diabetes pasti dia HB-nya rendah. Pasti dia kurang asupan vitamin. Pasti dia masih bermasalah dari gulanya atau penyakit diabetesnya. Atau juga bermasalah pada fungsi hatinya. Hal ini jika dilakukan operasi maka risikonya 99%. Hanya keselamatan kita 1%. Data membuktikan sekian banyak mereka yang gagal dan sekarang mengalami kebutaan. Sudah saya mengantongi banyak pasien-pasien saya, saudara-saudara saya, Fen Hasan Sabila yang mengalami matanya mulai gelap. Tidak bisa melihat cahaya dan warna. Hari ini saya akan menjawab bagaimana kita untuk memperbaiki mata katarak disebabkan karena diabetes. Tempo hari kita berbicara glukoma dari diabetes. Saat ini saya berbicara tentang katarak dari diabetes. Definisinya adalah katarak diabetes terjadi karena pengentalan darah dan terjadinya HB rendah pada penderita diabetes. Secara definisi. Kemudian kita urai. Penyebab-penyebab terjadinya katarak pada penderita diabetes. 1. Kadar gula melebihi di atas 250. Maka bagi mereka yang sudah mengalami diabetesnya di atas itu, berhati-hati. Nanti ada tips-tips saya, kita harus menghindari apa supaya tidak terserang mata menjadi katarak. Kemudian yang kedua adalah penderita diabetes punya trigliserid tinggi di atas 250 juga. Menyatunya gula dengan lemak atau trigliserid, maka ini bisa menyebabkan mata menjadi katarak. Si penderita diabetes masih ditambah dengan penyakit trigliserid, yaitu lemak, ini bisa menyebabkan kebutaan mata atau glukoma. Diawali penebalan pada kornea mata. Setelah terjadi penebalan, maka mata sudah mulai berkurang melihat objek. Tidak jelas. Merah menjadi kelihatan hitam. Putih kelihatan abu-abu. Ini sudah tidak jelas. Menurut saya, jika ini terjadi terhadap Fen Hasan Sabila, ini adalah tantangan sebagai seorang formulator
Diujilah ilmunya kita untuk mencari adakah tumbuh-tumbuhan yang bisa disumbangkan kepada si penderita katarak. Ini tantangan. Melihat seperti ini, jangan dianggap ini adalah lahan bisnis. Akan tetapi, ini adalah tantangan seorang formulator untuk mempertanggungjawabkan ilmunya di akhirat. Kemudian yang ketiga adalah melemahnya kerja hati. Kita tahu hati menyimpan lemak, hati menyimpan gula, hati juga menyimpan HD, hati juga dia menyimpan protein. Semua itu dibutuhkan oleh mata. Semua vitamin yang ada di situ termasuk vitamin-vitamin lainnya itu berada di dalam hati. Rusaknya fungsi hati berarti dia tidak bisa mengeluarkan yang dibutuhkan oleh mata. Sehingga yang dibutuhkan oleh mata misalnya 100 mg yang dilepaskan hanya 20 mg. Padahal kebutuhan mata 100 mg. Sehingga kekuranganlah vitamin pada mata. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau saya berbicara tentang hati, yang berarti kita sudah menghindari semua makanan kecut dan makanan soda, mie instan 3 itu. Kalau sudah kerusakan pada fungsi hati, 3 itu harus dihindari. Kemudian yang keempat adalah sering terjadi HB itu menjadi rendah. Maka penderita diabetes setiap konsultasi ke saya, pasti saya memberikan jus HB. Hampir setiap penderita diabetes pasti jus HB. Sudah diberikan jus HB tidak juga meningkat jus HB-nya, ini berarti kerusakan pada fungsi hati. Karena HB disimpan oleh hati. Ya. Nah inilah yang bisa membuat orang mata menjadi katarak, Ibu ya. HB-nya rendah. HB rendah ini begini Ibu, Bapak. Lambung terasa mual-mual. Keringatnya dingin, muka pucat, jantung berdebar cepat, tenaga tidak ada, untuk jalan gelir, otot kaku-kaku. Begitu Ibu konsultasi dikasihlah ada obat lambung, ada obat jantung, ada vitamin untuk otot, banyak sekali. Padahal kerusakan pada fungsi hati. Dipacu banyaknya obat. Saya yakin tidak akan sembuh. Tingkatkan dulu HB-nya baru kita mengasih vitamin. Mudah kan? Jus HB hanya ada selada keriting, ada bayam raja, kalau punya asam urat ganti dengan jipang, selesai. Kasih kacang panjang. Dilengkapi lagi ada daun beluntas. Kalau di kota nggak ada beluntas, bisa cukup 3 saja. Itu sudah bisa untuk meningkatkan HB. Maka banyak penderita diabetes saya selamatkan dengan jus HB, termasuk mereka yang cuci darah. Kemudian yang kelima adalah terlalu lama mengkonsumsi obat-obatan. Suntik insulin lah, obat terus-menerus. Logika berkata, jika tidak meminum obat, maka gula akan naik. Logika. Sesungguhnya penderita diabetes melepaskan obat banyak jus hijau daun yang sifatnya pahit, maka dia aman dari kenaikan gula. Apa itu? Daun pepaya.
Daun pepaya karena dia bermasalah juga pada lambung dan hatinya, maka dia dikasih kunyit dan dikasih temulawak. Itu sudah mewakili untuk mengatasi penderita diabetes yang bermasalah pada mata menjadi kabur. Yang keenam, terjadinya pengentalan darah. Kalau penderita diabetes sudah terjadi pengentalan darah, nah ini kita hanya hitung-hitung ya Bapak ya Ibu ya. Apakah mata saya yang bakal katarak dan glaukoma? Apakah saya akan terjadi gagal jantung? Apakah saya akan terjadi stroke? Apakah saya akan terjadi mati rasa pada bagian kaki? Apakah saya akan terjadi pengerasan otot pada kaki dan lengan? Kalau ini sudah terjadi pengentalan darah. Tumbuh-tumbuhan menganjurkan mengobati pengentalan darah itu cukup dengan keluak, pala, kasih kunyit dan temulawak. Selesai. Itu untuk pengentalan darah. Aman lagi. Kenapa kita harus pusing? Kalau sudah terjadi pengentalan darah, maka 75% mengarah ke mata, mata pasti akan kabur. Kalau sudah tidak jelas untuk melihat objek, itu gara-gara diabetes sudah mengental pada darah. Pengentalan darah ini bisa memicu naiknya tensi. Pengentalan darah bisa merusak fungsi ginjal. Pengentalan darah bisa menyumbat atau melemahkan kerja jantung. Pengentalan darah bisa membuat orang menjadi sesak napas. Pengentalan darah bisa membuat si penderita bengkak pada kaki. Itulah sering saya berikan resep untuk pengentalan darah ini penting bagi penderita diabetes. Mestinya pertanyaan saudaraku, apakah boleh Pak Hasan sebelum terjadi pengentalan darah itu saya konsumsi? Artinya kita berjaga-jaga. Boleh, berjaga-jaga boleh, tapi tidak boleh tiap hari. Misalnya untuk berjaga-jaga ya, Bapak dan Ibu menderita diabetes. Untuk menjaga-jaga supaya tidak pengentalan darah, proseslah seminggu sekali. Ini bagi penderita diabetes ya. Jadi aman. Jadi jangan sampai terjadi pengentalan. Kalau sudah pengentalan banyak sekali risiko yang akan kita hadapi Ibu ya. Kemudian yang ketujuh adalah zat gula masuk ke dalam lapisan kornea mata. Kalau sudah masuk dalam kornea mata, maka mata akan terjadi penebalan. Mata akan kekurangan senyawa-senyawa atau vitamin yang dibutuhkan oleh mata seperti A, vitamin B12, vitamin beta karotin, protein. Semua terhambat karena terjadi penebalan gula. Pada akhirnya penebalan tersebut bisa membuat kapur pada lapisan kornea mata. Kalau terjadi pengapuran atau penebalan zat gula pada kornea mata,
Apakah itu harus dibersihkan dengan cara operasi? Jawaban saya tidak. Risikonya tinggi. Caranya bagaimana? Cari senyawa-senyawa yang bisa menghancurkan dan melarutkan zat gula pada kornea mata. Masih ada jalan lain. Nah, saudaraku, zat gula tersebut kalau memang kita sudah divonis bahwa penebalan pada zat gula pada kornea mata, ini yang berarti kita harus meninggalkan gula pasir. Mau tidak mau. Banyak gula pengganti. Ya, gula pengganti bisa kita dapatkan dari aren, bisa kita dapatkan dari gula jagung dan sebagainya. Kemudian Bapak dan Ibu, terjadinya katarak pada mata itu disebabkan yaitu mata kehilangan beta karotin yang tadi saya sebutkan juga, karena kehilangan itu karena menebalnya pada lapisan mata. Itu artinya vitamin yang dibutuhkan oleh mata, kehilangan beta karotin. Beta karotin ini adalah vitamin pewarnaan mata, pigmentasi, pewarnaan mata. Jadi kita ingin melihat apa, itu karena ada beta karotin yang diasup oleh manusia. Dari mana ini kita dapatkan? Dari ikan dan juga dari buah. Paling banyak ikan dan buah. Maka anjuran hidup sehat itu, menu yang sehat adalah banyak sayur, banyak buah, dan banyak ikan laut. Ya, itu menu-menu yang sehat ya. Kemudian vitamin juga, mata kehilangan vitamin B12, artinya saraf mata. Jadi kalau sudah kerusakan pada saraf mata bisa ditandai kornea mata sudah mulai merah, sudah mulai kabur, sudah mulai berair, sudah mulai kepala menjadi pening atau pusing. Nah, untuk mengatasi ini Ibu, banyaklah kita mengkonsumsi ikan laut. Ikan laut yang berhubungan dengan mata apa saja? Ikan barakuda. Ya, bisa Ibu catat Ibu ya. Ikan barakuda. Terus kemudian ekor kuning. Kemudian ikan P. Kerang hijau. Ya. Itu adalah ikan laut yang berhubungan untuk vitamin mata. Selanjutnya, yang ke-10 adalah merusak saraf dan pembuluh darah mata. Akibat gula tinggi, dia dapat merusak saraf dan pembuluh darah mata. Inilah yang berbahaya, seperti saya katakan tadi. Divonis dia katarak, menurut saya jangan divonis katarak dulu. Ini yang divonis adalah pembuluh darahnya. Selamatkan pembuluh darahnya sehingga dia bisa melihat lagi. Senangnya bukan main. Tadinya kemana-mana dia harus digandeng dengan 2 orang kiri kanan. Sekarang bisa jalan sendiri, luar biasa. Apakah ini kita tidak senang Ibu? Ini tumbuh-tumbuhan kita loh, yang ada di Indonesia loh. Bahkan ada di Jogja. Kita cari dapat bisa menjadi obat. Apakah kita tidak senang? Ternyata di sekitar kita, di sekitar Jogja, itu ada obat untuk menangani mata katarak. Kemudian Ibu kita lanjut lagi. Cara mengatasi agar tidak terjadi katarak dan menyembuhkan katarak diabetes. Saya menyebutnya katarak diabetes Bu ya, karena si penderita divonis katarak karena sudah mempunyai
dasar-dasarnya diabetes. Yang pertama adalah cara mengatasi ya, meningkatkan HB. Kita sudah tahu Ibu, ya, meningkatkan HB berarti adjust HB tadi sudah saya sebutkan. Kemudian yang kedua, banyak mengkonsumsi ikan laut dengan harapan kita akan mendapatkan vitamin B12. Tadi ikan laut juga sudah saya sebutkan. Termasuk di dalamnya ikan sidat. Kemudian yang ketiga adalah menghentikan konsumsi gula pasir. Caranya begitulah Bu. Jangan nekat ya Bu ya. Jangan nekat. Sudah divonis gula pasir, diabetes. Kemudian dia juga sudah matanya sudah mulai kabur, sudah tidak bisa melihat, masih juga nekat. Seolah bahwa penyakit ini nanti akan sembuh dengan saya berdoa. Jangan nekat. Kalau memang kita tidak bisa menaati atau tidak bisa menjauhi pantangan itu sendiri, maka penyakit itu akan menyerang terus. Tidak bedanya dengan kita mencegah terjadinya, misalnya, kerusuhan, kejahatan. Untuk mencegah, maka kita harus berjaga-jaga. Saat ini banyak orang berjaga-jaga. Setiap kampung pasti berjaga-jaga. Untuk mengantisipasi, itulah ketika kita sakit. Harus berjaga-jaga. Tidak bisa pasrah begitu saja. Begitu kita pasrah, banyak doa, hilang juga barang kita. Oleh karena itu, kalau kita bisa mengatasi pantangan penyakit, ini berarti kita sudah berjihad untuk menuju kemenangan. Kemenangan itu adalah kesembuhan. Yang keempat adalah menghentikan obat-obatan yang selama ini dikonsumsi. Udah, tinggalkan saja itu. Itu akan merugikan kita. Maka yang tadinya kita divonis harus untuk seumur hidup, ternyata sekarang terjawab. Diabetes tidak pernah kambuh lagi, mata menjadi jelas, pankreas bisa memproduksi hormon insulin dan lendir, keringat. Ini sudah terbukti ternyata tidak seharusnya kita mengkonsumsi seumur hidup. Kemudian kita menghentikan juga mengkonsumsi gorengan menggunakan jelantah. Jadi bagi mereka yang diabetes, hindari jelantah-jelantah itu. Sudah, tidak perlu lagi. Kita lebih baik menggoreng sendiri. Kemudian yang keenam adalah banyak minum pahitan atau rebusan-rebusan pahitan. Apa saja pahitannya? Misalnya jus pare, kan itu pahit ya Bapak Ibu ya. Atau juga mahoni itu juga pahit. Brotowali itu juga pahit. Terus kemudian widoro upas itu sangat pahit. Semua itu bisa digunakan untuk mencegah atau mengatasi supaya tidak terjadinya katarak pada penderita diabetes. Direbus begitu saja, tidak harus diracik Bu. Racikannya campurannya apa tidak? Misal satu umbi ya, satu umbi temulawak misalnya ya. Rebus temulawak, dah. Temulawak direbus, kemudian satu temulawak itu dengan 1,5 gelas air, sisakan kira-kira setengah gelas air, sisanya itu disaring kemudian diminum. Besok ganti lagi. Apalagi besok misalnya yang pahit-pahit itu ya, atau jus pare pahit,
Bapak jus kemudian diminum. Ini untuk mencegah terjadinya katarak. Kemudian cara yang terakhir adalah darah harus diencerkan. Itu cara yang terakhir. Pengencerannya bagaimana? Itu tadi ada keluak, ada pala, ya. Bapak dan Ibu, karena hubungannya dengan sirkulasi darah, maka pasti diikuti dengan bawang putih. Ya, Ibu. Nah, Bapak Ibu, kalau kita memproses pengenceran darah ini jangan over. Tiap hari, misalnya ya saking takutnya, tiap hari Ibu memproses ini sampai berbulan-bulan, ini tidak boleh. Cukup pengenceran darah itu kita lihat di dalam 1 minggu. Kok sudah enak di badannya, hentikan. Nanti terjadi pengentalan lagi, kita mulai lagi. Nah, ketika kita merebus pengenceran darah ini, boleh kita tambah pahitan tadi sekaligus untuk dijadikan asupan minuman. Misalnya pilihan kita brotowali, monggo, nggak apa-apa. Pahitan-pahitan itu bermanfaat untuk pencegahan ya Bapak Ibu ya. Kita masuklah kepada resep kalau kita terjadi katarak karena diabetes. Judulnya adalah resep herbal katarak diabetes. Yang pertama, umbi dewa selalu mengikuti. Kemudian ada tanaman yang namanya patah tulang. Jadi kalau kita mengambil patah tulang itu seperti lidi agak-agak besar sedikit ya. Dia lebih, kalau dipatah gitu getahnya banyak keluar. Itu tidak bisa langsung diproses. Kalau bisa kita beli yang sudah kering, karena getahnya yang berbahaya. Sebaliknya, getahnya patah tulang ini berbahaya bagi kesehatan mata, getahnya. Tapi sebaliknya, patah tulang adalah obat untuk menyembuhkan katarak karena diabetes. Yang ketiga adalah pasak bumi. Yang keempat, laos merah. Yang kelima, daun dewa daru. Kalau daun dewa daru sekali rebus itu kita ambil 10 lembar daun Bu ya. 10 lembar daun. Daunnya dia kecil seperti daun kelor tapi tebal. Itu daun dewan daru. Laos merah kita kenal semua, pasak bumi juga kita sudah kenal. Kemudian kita juga ada tanaman patah tulang, ya patah tulang itu kalau kita browsing lihat di internet itu ada Bu. Jadi dia tidak berdaun. Jadi seperti batang ya, seperti cabang-cabang gitu ya. Itu patah tikal balu, patah tulang. Ya, patah tulang. Tadi untuk umbi dewanya berapa, Pak? Umbi dewanya ambil 5 iris. Ya, kalau yang sudah diiris-iris kalau masih utuh berarti kita ambil kurang lebih sekitar 5 cm. Baik. Untuk daun patah tulangnya tadi? Nah, patah tulang kita ambil, kalau yang sudah kering kita ambil 10 batang patah tulang. Ini saya menyebutnya batang Bu karena tidak ada daun sih di situ. Batang patah tulang gitu ya. Jadi 10 yang kering. Kalau masih basah kita ambil 5. Tapi sudah tidak ada getahnya. Baik. Pasak bumi juga kita ambil kurang lebih sekitar 3 cm atau 4 cm, kemudian kita potong-potong, atau yang kita ambil kita rebus, kita proses yang sudah di di iris-iris.
ya, yang sudah diiris. Laos merah 7 cm, kemudian kita iris-iris juga. Kemudian daun dewan daru tadi sudah saya sebutkan. Nah, ukuran airnya dari 5 gelas dijadikan 2 gelas diminum pagi dan sore. Maka Bapak dan Ibu, untuk meningkatkan kualitas Cholhep, yaitu produk Puspita Raja yang untuk mengatasi katarak karena diabetes, maka dilengkapilah dengan senyawa-senyawa yang saya sebut tadi, masih ditambah lagi, maka wajar saja mereka yang baru 2 botol sudah menyatakan sembuh. Kita sudah meningkatkan kualitas itu. Baik. Begitu Mia yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi fan Hasan Sabilah, saudara-saudara saya yang ada di Malaysia, kemudian mereka yang ada di mana saja. Saya juga kangen terhadap saudara-saudara saya, begitu juga saudara terhadap Hasan Sabilah. Maka kapan kita akan ketemu, tinggal tunggu waktu. Salam dari saya, sehat alami, Hasan Sabilah. Terima kasih. Puspita Raja Herbal, kami tidak kemana-mana, tapi ada di mana-mana.